Kerajaan Salakanagara dipercaya sebagai awal dari lahirnya kerajaan-kerajaan di Nusantara. Namun sampai saat ini, keberadaan Salakanagara masih menyimpan begitu banyak misteri. Dikarenakan, kisah mengenai Salakanagara hanyalah berdasarkan naskah Wangsakerta dan cerita-cerita legenda masyarakat. Meskipun baru-baru ini telah ditemukan jejak keberadaannya, namun Salakanagara masih belum menjadi perhatian halayak umum. Namun apabila kita mengamati lini masa sejarah dunia, dan membandingkannya dengan kisah keberadaan Salakanagara, ternyata ada sebuah benang merah yang sangat menarik. Dan tak lupa pula, tulisan Ptolemus pada tahun 150 Masehi, mengenai sebuah negara di timur jauh yang kaya akan perak, bernama Argire. Analisa lini masa dimulai dari Roma, pada sekitar tahun 70-an Masehi. Setelah mengalami masa perebutan kekuasaan dan pemberontakan di berbagai wilayah, Roma mengalami krisis ekonomi dan pangan yang sangat hebat. Untuk mengatasinya, Kaisar Vespasianus melakukan reformasi ekonomi secara besar-besaran, dengan menutup pintu ekspor dan seluruh jalur-jalur perdagangan yang melewati wilayah kekuasaan Roma. Hal ini untuk menjaga stabilitas pasokan bahan pangan, dan untuk mengisi kas negara yang habis akibat peperangan. Kebijakan Kaisar Roma ini, sangat mempengaruhi pasokan berbagai macam komoditas dunia, termasuk emas, perak dan batu mulia. Dan kerajaan di Indialah yang paling merasakan efeknya. Maka di penghujung abad pertama, kerajaan dinasti Satavahanas di India, mengirimkan duta-duta ekspedisi dan diplomatik ke arah timur, untuk mencari daerah sumber pasokan baru, serta membuka jalur perdagangan tanpa melewati wilayah Roma. Pada era Hindu kuno, terdapat kepercayaan yang melarang kerabat kerajaan dan kaum Brahmana, untuk bepergian melalui jalur laut. Maka diyakini, rombongan ini hanyalah berisikan kaum bangsawan yang bukan dari keluarga raja, kaum satria, kaum pedagang, dan kaum pekerja. Di kawasan timur India, rombongan para duta ini menyebar ke berbagai tempat di wilayah Nusantara. Di Pulau Jawa, mereka sampai di daerah Banten. Sebuah daerah yang subur, dipenuhi dengan tanaman sejenis padi-padian. Hingga mereka menamakan pulau ini Jawa Dwipa, atau Pulau Jelai. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa saat itu masyarakat setempat telah mengenal logam mulia. Namun pendapat ini patut dipertanyakan. Sebab, meski mereka sudah mengenal logam untuk perkakas, namun yang perlu diingat adalah, pengolahan logam mulia sangat berbeda dengan logam biasa, demikian juga dengan peruntukannya. Di sisi lain, sistem perekonomian yang berlaku di Nusantara pada saat itu, masih berbasis pertukaran barang, terutama barang-barang hasil pertanian, hasil hutan, dan gerabah. Sistem penggunaan emas atau perak sebagai alat tukar, belum dikenal. Maka bisa diasumsikan bahwa masyarakat setempat pada saat itu, belum mengenal logam mulia dan batuan permata. Mereka pun bertemu dengan penguasa daerah setempat bernama Aki Luhur Mulia, atau yang lebih dikenal dengan nama Aki Tirem. Sebuah julukan yang sesuai dengan nama daerah kekuasaannya, yang mencakup kawasan sepanjang Sungai Tirem. Nama kuno dari sebuah sungai di daerah Banten. Setelah bernegosiasi, rombongan ini mulai mencari sumber-sumber logam mulia dan batu permata. Dan ternyata, Jawa tidak saja merupakan daerah yang subur, tapi juga kaya dengan emas, dan bahkan sangat kaya dengan perak. Maka sejak saat itu terbukalah jalur perdagangan antara Banten dan India. Kapal dagang pun datang silih berganti, hingga sebagian dari mereka memutuskan untuk tinggal dan menetap di Banten. Lambat laun, wilayah kekuasaan Aki Tirem semakin meluas, dan tempat pemukiman awal mereka pun berubah menjadi pusat perniagaan. Maka secara alami, terbentuklah sebuah koloni multi-etnis besar di ujung barat Pulau Jawa, dengan peradaban yang lebih maju. Dengan berjalannya waktu, terdapat rombongan yang dipimpin oleh seorang satria dan juga putra bangsawan dinasti Palawa, bernama Dewa Warman. Pada saat itu dinasti Palawa belum berkuasa, melainkan masih menjadi bawahan dari kerajaan dinasti Satavahanas. Dan Dewa Warman bukanlah seorang Brahmana. Itulah sebabnya mengapa Dewa Warman diperbolehkan untuk mengarungi lautan, dan menjadi pemimpin rombongan ekspedisi ini. Singkat cerita, Dewa Warman akhirnya memutuskan untuk menetap, dan menikahi putri tunggal Aki Tirem yang bernama Dewi Pohaci Larasati. Selanjutnya, Dewa Warman mulai membantu Aki Tirem, dan merubah sistem pemerintahan yang ada dengan mengadopsi sistem pemerintahan di India, yang berbasis pada kebudayaan Hindu-Buddha. Setelah Aki Tirem wafat, tongkat kepemimpinan wilayahnya pun jatuh ke tangan Dewa Warman. Dan pada tahun 130 Masehi, Dewa Warman pun mengukuhkan dirinya sebagai seorang raja penguasa, dengan gelar Prabu Dewa Warman Loka Pala Aji Raksa Negara,
atau Dewa Warman pertama, dan istrinya diberi gelar Nidwani Rahayu. Selanjutnya, dia menamakan daerah kekuasaannya sebagai Salakanagara, yang berarti negara perak, dan menamakan pusat pemerintahannya, Raja Tapura. Semasa kekuasaannya, Dewa Warman mengutus beberapa kerabat dekatnya untuk berekspansi ke beberapa daerah, antara lain, Ujung Kulon, Pulau Panaitan, dan Krakatau. Di mana kelak di daerah-daerah ini bermunculan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha baru, termasuk kerajaan skala berat di Lampung. Satu hal yang menarik adalah, mengapa Dewa Warman bergelar Prabu, bukan Raja? Berikut adalah pengertian dari penggunaan kedua gelar tersebut, yang diambil berdasarkan tradisional India. Raja, adalah sebuah kata yang ditemukan penulisannya pada kitab suci Hindu Rig Veda, yang telah berusia lebih dari 2000 tahun sebelum Masehi. Arti dari kata raja antara lain adalah, memerintah, menegakkan, dan menata. Sementara, kata Maharaja, atau Raja Diraja, baru pertama kali digunakan pada masa pemerintahan dinasti Gupta di India, pada sekitar abad ke-4 Masehi. Berdasarkan kepercayaan Hindu-Buddha kuno, untuk seseorang dapat didaulat menjadi raja dengan kekuasaan atas wilayah tertentu, maka orang tersebut harus menjalani prosesi ritual keagamaan, yang dipimpin oleh kaum Brahmana. Sementara, ada dua pengertian mengenai kata Prabu. Pertama, Prabu berarti tuan, atau pangeran yang menganut agama Hindu. Gelar Prabu juga digunakan untuk menyebut para pemuka agama Hindu, beraliran Krishna dan Wisnu. Prabu juga digunakan sebagai sebutan yang merujuk pada arti Tuhan. Pengertian yang kedua adalah, Prabu berarti pemimpin wilayah, atau penguasa wilayah, atau tuan tanah. Dalam pengertian definisi ini, gelar Prabu dapat diwariskan secara turun-temurun, atau juga dapat disandang oleh anggota keluarga yang masih dalam satu garis darah keturunan. Maka dapat kita asumsikan, salah satu alasan mengapa Dewa Warman menyandang gelar Prabu adalah, karena sebagai keturunan bangsawan Palawa, dia menggunakan hak gelarnya sebagai pemimpin sebuah wilayah, meskipun dia bukan seorang pemuka agama. Di sisi lain, karena tidak adanya kaum Brahmana di antara mereka, baik itu Dewa Warman maupun para pemimpin Salakanagara lainnya, tidak pernah mengadakan upacara ritual keagamaan, untuk melegitimasi posisi mereka sebagai raja. Ketiadaan kaum Brahmana di Salakanagara ini, juga mengakibatkan tidak terjadinya penyebaran agama secara masif, dan tidak ditemukannya prasasti, candi, maupun peralatan ritual seperti arca, dalam bentukan yang baik. Menurut kepercayaan Hindu-Buddha kuno, hanya kaum Brahmana sajalah yang memiliki otoritas mutlak untuk membaca kitab suci, menyebarkan agama, menulis peristiwa-peristiwa penting, dan mengawasi pembangunan peralatan ritual, termasuk candi. Jadi bisa dikatakan, Salakanagara bukan merupakan sebuah kerajaan, tapi lebih tepat jika dikatakan sebagai sebuah negara kedatuan. Pada masa Salakanagara dipimpin oleh Dewa Warman VIII, dia mengutus salah seorang putranya bernama Asvawarman untuk pergi ke daerah Kalimantan, mencari sumber pasokan emas dan batu permata. Lagi-lagi hal ini tidak terlepas dari kepercayaan Hindu-Buddha kuno, yang mengisahkan Barunadwipa atau Pulau Kalimantan, adalah surga emas dan batu permata. Namun pulau ini dipercayai sangatlah angker dan berbahaya. Disinilah letak istana manusia setengah dewa bernama Baruna. Dia dipercaya mempunyai jutaan tentara dari bangsa Kalakya, yang konon bersifat sangat agresif, kejam dan sakti. Itulah mengapa Dewa Warman VIII mengutus seorang pangeran, dan bukan seorang duta bangsawan biasa untuk pergi ke Kalimantan, agar dapat menandingi Baruna. Di Kalimantan inilah Asvawarman kelak dikenal sebagai pendiri kerajaan Martapura di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Dalam masa pemerintahannya, Salakanagara kedatangan seorang bangsawan dan Brahmana besar dari dinasti Palawa bernama Maharsi Jayasingawarman. Ada kemungkinan secara terah kebangsawanan, dan dari sisi keilmuan agama, Jayasingawarman berada jauh di atas dirinya. Hal inilah yang menyebabkan Dewa Warman menikahkan anak putrinya dengan Jayasingawarman. Dan dia secara sukarela pula, menyerahkan tongkat kekuasaan kepada Jayasingawarman. Namun setelah menikah, pasangan suami istri ini justru pergi meninggalkan Salakanagara, dan membuat daerah pemukiman baru di sisi Sungai Tarum di daerah Jawa Barat. Baru setelah Dewa Warman VIII wafat pada tahun 362 Masehi, Jayasingawarman mendeklarasikan pendirian kerajaan Tarumanegara, dan menjadikan Salakanagara sebagai negara bawahannya, dengan melantik Dewa Warman IX sebagai Raja Kecil Salakanagara.
Maka sejak saat itu pula, berakhirlah sudah Salakanagara. Meskipun berusia singkat, namun Salakanagara berperan penting atas kelahiran hampir seluruh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yang tersebar di berbagai macam pulau sampai berabad-abad kemudian. Serta dari sini pula lah cikal bakal lahirnya tokoh-tokoh sejarah yang hebat di kawasan Nusantara. Begitulah cerita singkat dari hasil analisa sejarah Salakanagara. Meskipun kehadirannya masih menimbulkan banyak kontroversi, namun kisah keberadaannya membuat kita semakin memahami sejarah panjang Nusantara, dan semoga semakin memperkuat persatuan kita. Karena sejatinya, kita semua bersaudara.